Tunggu bentar ya. Oke. Kita akan baca Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya. Puji Tuhan. Selamat malam semua. Kembali kita bersyukur diberi kesempatan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Kita masuk ke bagian terakhir dari hukum Taurat. Perintah ke-9 dan ke-10. Di buku ini bab 57 dan 58. Tetap bisa gunakan chat, untuk sama-sama kita saling berdiskusi, bertanya, berbagi perenungan, sehingga kita bisa saling melengkapi, puji Tuhan. Diberi judul oleh buku ini, mengatakan atau menyatakan kebenaran, atau yang sebenarnya. Ya, kita sedikit cepat karena menurut catatan saya cukup banyak ini. Sebuah kebohongan bisa membunuh sesama manusia. Ini konteks di mana perintah ke-9 ini diberikan. Ya. Dan demikian dijelaskan oleh buku ini, bagaimana konteks hukum ke-9 ini diberikan. Di zaman kuno, saat itu yang namanya pengadilan, mereka belum memiliki CCTV atau bukti-bukti forensik. Ini bisa dijelaskan oleh Niar, ya, seorang yang bergelut di bidang kriminologi. Yang jelas di saat itu begitu penting yang namanya peran kesaksian seseorang. Ya. Jadi vonis itu ditentukan berapa persen mungkin ya oleh kesaksian si penuduh, kesaksian atau yang meringankan, demikian kiranya kita belajar. Sehingga hakim saat itu memutuskan sebuah perkara berdasarkan kesaksian seseorang. Dan konsep saat itu adalah presumed guilty, ya. Jadi praduga bersalah. Ya. Kalau kita kan sekarang praduga tidak bersalah. Kalau dulu praduga bersalah sampai terbukti tidak bersalah, innocent. Di budaya kuno saat itu, vonis hakim bisa dikeluarkan berdasarkan satu orang saksi saja. Karena itu sangat mudah seorang yang punya duit, seorang yang punya kuasa, mempengaruhi, menyuap seorang hakim, sehingga dengan mudah kaum yang lebih lemah itu divonis yang saat itu kerap hukumannya adalah hukuman mati. Ya, dalam konteks itu kita belajar false testimony, kesaksian palsu itu membunuh, bersifat membunuh.
Itu konteksnya. Jadi kita sama-sama paham ya betapa beratnya yang namanya berbohong, false testimony, karena bisa mengakibatkan seseorang yang tanpa salah dihukum mati. Ya, itu budaya kuno saat itu. Nah, oleh hikmat dan providensia Allah Israel, maka Allah Israel memberi hukum baru bagi bangsa ini. Harus lebih dari satu saksi. Tidaknya 2 atau 3 saksi, barulah sebuah vonis bisa dikeluarkan. Tentu aturan ini membela orang-orang kecil, membela orang-orang yang tanpa kuasa, yang tanpa pengaruh saat itu. Rakyat-rakyat jelata terbantu dengan aturan ini. Aturan berikutnya yang melindungi rakyat kecil adalah si penuntutlah yang harus melemparkan batu lebih dulu saat sebuah vonis rajam diketukan, dipalukan, maka si penuntut harus dialah yang pertama kali melemparkan batu. Ya. Ya, tentu kunci dari aturan ini adalah sangat diharapkan orang-orang yang berperan sebagai saksi di pengadilan mengatakan yang sebenar-benarnya. Karena apapun aturan dibuat, tapi saat si saksi berbohong, bisa disuap, nggak berguna aturan tadi ya. Aturan 2-3 saksi, kemudian yang menuntut yang harus melempar pertama kali, itu jadi nggak berguna saat si saksi ya pembohong atau bisa disuap. Namun saat si saksi benar-benar memegang perintah ke-9 ini, maka pengadilan tersebut akan menghasilkan vonis yang tepat. Ya, ini kita belajar malam hari ini. Puji Tuhan. Ya, menggunakan kategori atau aturan kategori yang kita dapati di bab 48 yang sudah kita bahas di pertemuan 24 Februari, maka hukum ke-9 ini diperluas lewat Hosea 4 ayat 2. Hosea 4 ayat 2 berkata seperti ini, mulai dari ayat 1 saya bacakan, Hosea 4 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman Tuhan, orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Ada di situ kata berbohong. Kata berbohong di sini tentu mengacu kepada 10 perintah Allah. Namun, berbeda dengan Keluaran 20, Hosea menggunakan kata berbohong itu dalam bahasa aslinya adalah susah bacanya ya, kacas, yang memiliki arti bukan hanya sekedar
bersaksi palsu di pengadilan, tetapi segala bentuk kebohongan yang disampaikan kepada sesama, segala bentuk rumor atau gosip, fitnahan yang dibisikkan di dalam gereja. Jadi sekali lagi, kata berbohong di Hosea bersifat lebih umum, cakupannya lebih luas. Tidak lagi sebatas tentang memberi kesaksian palsu di hadapan hakim, tetapi juga tentang berbicara bohong terhadap dan tentang sesama. Ya, meski demikian, meski diperluas, namun hakikatnya sama. Segala bentuk kebohongan itu berbahaya. Segala bentuk kebohongan itu berbahaya. Jika dalam pengadilan zaman purba, kesaksian palsu bisa membunuh orang yang tak bersalah, maka saat ini pun kebohongan bisa merusak banyak orang. Rasul Yakobus mengidentifikasi kebohongan sebagai lidah yang mematikan, yang beracun. Jadi sekali lagi dalam konteks zaman purba, Keluaran, konteks perjanjian baru, sama-sama memahami bahwa hakikat kebohongan itu bersifat menghancurkan. Kemudian Rasul Paulus mengidentifikasi kebohongan sebagai berbagai bentuk fitnah yang mengakibatkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan pertikaian. Itu di Efesus 4 ayat 31. Ya, sedikit tentang gosip. Gosip itu membicarakan sesama dengan maksud menghancurkan reputasinya. Sedangkan reputasi itu penting. Karena menurut Amsal, reputasi itu lebih mahal dari harta benda, lebih berharga dari emas dan perak. Ya, sekali lagi, gosip itu ingin menghancurkan reputasi, padahal reputasi itu mahal. Lebih mahal dari harta benda dan emas perak. Jadi lebih dari perampok, seorang yang berusaha menghancurkan reputasi sesamanya. Gosip itu tidak selalu sepenuhnya kebohongan. Ada yang berisi sedikit, hanya sedikit saja misinformasi. Sisanya benar memang. Bahkan ada yang benar, memang benar. Tetapi maksudnya untuk menjatuhkan, sekali lagi, menghancurkan reputasi, karena itu di blow up, ya, dibesar-besarkan. Ya, jadi sekali lagi, tadi sedikit bahas tentang gosip. Gosip itu
lebih kepada tujuannya, yaitu menghancurkan reputasi sesama. Lebih lanjut, buku ini mengatakan bahwa mendengar gosip itu pun sama dosanya dengan yang bergosip. Menerima gosip, mengiyakan gosip, sama dengan melanggar perintah ke-9. Sama dengan menghina Allah di muka umum. Karena dengan menerima gosip, sedikit banyak kita percaya kepada kebohongan, dan kita memandang rendah, memandang buruk sesama yang digosipkan tersebut. Ya, cara Alkitabiah menghindarkan gosip adalah, sudah sering dibahas ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kemudian, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan ia kembali. Matius 18 ayat 15. Sederhananya bagi saya adalah, kalau belum bisa melakukan ini, ya udahlah, diem baik lah. Nggak usah ngomong gitu ya. Mingkem baik lah. Diem baik, mingkem aja. Kalau belum bisa menegur dengan kasih secara 4 mata, diem baik udah, nggak usah ngomong. Ya, sisi positif dari perintah ke-9 ini adalah telling the truth, ya, mengatakan kebenaran. Sebagai pengusaha, melakukan bisnis dengan jujur, membuat deal-deal bisnis dengan jujur. Sebagai wartawan, jurnalis, sampaikanlah berita yang benar dan berimbang. Alasan kita perlu telling the truth adalah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang truth-telling God, Allah yang menyatakan kebenaran. Bicara benar juga berarti berpikir dan berkata yang baik tentang sesama. Prinsipnya tadi ke atas tadi ya. Praduga tak bersalah. Itu yang Alkitab ajarkan. Bukan langsung menganggap bersalah. Tapi selalu dahulukan praduga tak bersalah. Menyatakan kebenaran juga berarti membela seseorang yang sedang berusaha diruntuhkan reputasinya. Unfairly attacked. Dalam kondisi seperti ini, saat kita melihat seseorang diperlakukan tidak adil, digosipkan, berusaha diruntuhkan reputasinya, dan kita diam saja, maka di kondisi tersebut, diam bukan lagi emas. Diam di sini sama dengan melanggar hukum ke-9. Kita menjadi pelanggar hukum ke-9, kita menjadi penghina Allah di muka umum. Ya, kiranya sekali lagi terus dan terus, bab demi bab, membuat kita pada kesadaran kita semua berdosa. Tidak ada satupun dari kita menaati ke-10 hukum dengan sempurna. Kita mungkin tidak membunuh, tetapi kita bicara buruk,
menghancurkan reputasi sesama, itu pun bisa berakhir pada pembunuhan. Setidaknya pembunuhan karakter. Ya, selanjutnya, Perjanjian Baru mengajarkan menyampaikan kebenaran perlu didasari oleh kasih. Efesus 4 ayat 15. Saya bacakan dalam versi Bahasa Indonesia masa kini. Kalau di terjemahan baru nggak keluar ini. Beda. Kalau di BIMK, Bahasa Indonesia masa kini keluar ya. Sebaliknya, kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Ya, inilah sisi positif dari hukum nomor 9. Menyatakan hal-hal yang benar, mengatakan kebenaran dengan penuh kasih. Kegagalan melakukan ini, sekali lagi, kita melanggar hukum ke-9. Ya. Contoh kasus yang diberikan oleh buku ini adalah Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5. Sudah tidak asing bagi kita, bisa sambil buka Kisah Para Rasul 5. Saya coba kasih narasi sedikit. Oleh karena membanding-bandingkan diri dengan Yusuf, siapa Yusuf? Yusuf itu diberi nama panggilan Barnabas, yang artinya pemberi semangat oleh para rasul, karena ia sangat amat suka memberi. Dia rela senang hati menjual harta bendanya untuk mencukupi kebutuhan orang-orang berkekurangan saat itu di Yerusalem. Dengan hati tulus, Yusuf yang disebut Barnabas memberikan harta bendanya, mencukupi kebutuhan jemaat yang miskin saat itu. Melihat Yusuf menerima reputasi yang sedemikian mulia dari para rasul, Ananias Safira mengingini reputasi yang sama. Ananias Safira mengingini penghormatan yang sama. Karena itu, menjiplak pelayanan Yusuf, mereka berdua juga menjual tanah mereka. Namun, tentu kita tahu perbedaannya ya. Jika Yusuf yang disebut Barnabas berkorban karena kasih kepada Kristus dan sesama, maka suami istri ini lebih kepada promosi diri, enhance their reputation. Jadi dimulai dari haus pujian, gila hormat. Mereka berakhir pada dosa mendustai Allah. Sebuah dosa yang tingkat kebodohannya itu termasuk ultimate. Allah dibohongi. Allah Maha Tahu dibohongi. Itu kan dosa yang tingkatnya ultimate. Sekali lagi diawali dengan haus pujian, gila hormat, promosi diri.
Dari dosa yang tampaknya minor, kecil, berakhir pada kondisi tanpa pemulihan. Kita bisa berdebat apakah mereka masuk surga atau neraka. Yang jelas, mereka tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita nggak tahu ya, kita nggak bisa, karena memang kalau menurut saya baca sih nggak ada penghakimannya ya, mereka masuk neraka atau surga. Mungkin saja kan pas nafas-nafas terakhir, 5 nafas terakhir mungkin diberi kesempatan oleh Roh Kudus untuk bertobat. Who knows? Misteri. Namun satu hal, hukuman yang mereka terima bersifat instan. Mereka kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, tidak serta-merta mereka mendustai Allah. Dimulai dari hati yang salah. Melangkah kepada pikiran yang ditaburi benih-benih tipu daya. Sampai dia tumbuh tipu daya tersebut dan keluar dalam bentuk perkataan yang membohongi Petrus sebagai Rasul Kristus, yang pada hakikatnya adalah mendustai Allah pribadi maha tahu. Sebuah dosa yang tingkat kebodohannya absolut. Ya, inilah yang seringkali tidak kita sadari, bahwa kita pun, saya pun, sedikit banyak meniru apa yang Ananias, Safira lakukan. Kita tergoda mempromosikan diri. Kita tergoda ngomong gede tentang diri sendiri, tentang keluarga sendiri. Kiranya apa yang terjadi pada Ananias Safira bisa mengurangi niat tersebut ya. Seperti yang terjadi di gereja mula-mula saat itu ya. Pasti jemaat syok saat melihat bagaimana Allah menghukum. Pasti orang-orang yang pengen meniru suami istri ini, ingin promosi diri, langsung mingkem mereka pasti. Pasti mereka mengurungkan niat saat itu juga. Mereka langsung melihat diri sendiri, jujur terhadap diri sendiri. Mereka melihat diri sebagaimana adanya mereka ini. Sehingga mereka bisa jujur di hadapan Allah. Mereka tidak jaim terhadap sesama. Itu yang terjadi saat penghukuman terhadap Ananias, Safira. Kira malam hari ini saat kita belajar, Ananias, Safira juga menghindarkan kita dari tadi ya, hal-hal mempromosikan diri, ngomong gede tentang pelayanan sendiri, tentang doa puasa sendiri, hebatnya kita beramal, kita mingkem saja, biar Tuhan yang memberkati kita. Puji Tuhan. Sebagai aplikasi, bagi kita, ada pertanyaan? Masih seringkah kita memberi kesan bahwa diri kita ini lebih baik, lebih kudus, lebih benar dari sesama? Masih terus kita tergoda untuk memandang sebelah mata sesama kita dengan
merasa diri lebih suci, lebih banyak melayani, lebih sering berdoa puasa, dan etc. Sudahkah kita jujur dengan diri sendiri? Lihatlah diri kita. Lihatlah kalau sudah tahap keluarga, lihatlah istri kita, bagaimana istri kita. Lihatlah suami kita, bagaimana suami kita. Lihatlah anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita sombongkan. Benar-benar kita semakin koreksi diri, melakukan adjustment terhadap motivasi. Mari kita bertobat tiap-tiap hari, minta pengampunan dan pemulihan dari Kristus. Puji Tuhan, kita bisa diskusi sebentar. Iya, puji Tuhan. Oh, banyak banget ditegur dari hukum Taurat perintah ke-9 ya. Biarlah dengan firman Tuhan malam ini kita bisa jujur terus dengan diri sendiri, terlebih di hadapan Tuhan ya. Kita belajar memperbaiki diri supaya kita jangan seperti ini gitu ya. Kita melangkah pelan-pelan, memang susah memang ya, tapi biarlah kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan ini yang kita terima saat malam hari ini. Dengernya merinding-merinding gitu ya, aduh banyak banget salahnya ternyata ya di hidup kita ini. Dan untuk melakukan hukum ini memang sulit banget, tapi ya kita minta pimpinan Roh Kudus untuk biar kita boleh sanggup melakukan ini supaya tidak memalukan nama Tuhan di muka umum, biar dimanapun kita berada kita boleh menjadi berkat. Mungkin teman-teman ada ada tambahan atau ada kesaksian atau apapun boleh deh. Selamat bergabung yang baru bergabung. Ayo saya buka kesempatan, buka waktu, mumpung seminya lagi minum. Nggak ada nih. Ya udah kita lanjut ya ke bab selanjutnya. Kita akan masuk ke perintah yang ke-10. Kita selesai nih hari ini tentang hukum Taurat. Perintah ke-10 itu saya akan bacakan bentar ya. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke. Ya, sekali lagi bisa gunakan chat ya teman-teman, supaya sekali lagi tujuannya saling melengkapi, tapi bukan hanya dari buku ini, bukan hanya saya saja yang ngomong, tapi bisa saling melengkapi, berbagi hasil perenungan. Tuhan masuk ke perintah ke-10, hidup dalam kepuasan. Hukum ke-10 berisi larangan untuk tidak mengingini milik sesama. Mengingini milik sesama itu dosa, melanggar perintah Allah, menghina Allah di muka umum.
Tapi kita harus pahami bahwa keinginan itu sendiri bukan dosa. Atau buku ini katakan, bukan semua keinginan bersifat selfish. Tuhan, pencipta langit dan bumi, membuat kita sebagai makhluk dengan banyak keinginan. Creatures of desire. Kita punya gairah makan. Sehingga dengan gairah tersebut, saat kita makan, meskipun menunya biasa saja, namun kita bisa menikmati, bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita makan. Coba bayangkan kita makan tetapi nggak ada gairah. Kemudian kita juga diberi oleh Tuhan gairah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. To do something useful. Itu mendorong kita untuk bekerja. Tuhan pun memberi kita gairah untuk menjalin persahabatan. Untuk berteman. Gairah ini menggerakkan kita untuk bergabung dengan sebuah komunitas. Selanjutnya, Tuhan pun memberi kita gairah untuk memiliki hubungan yang intim. Karena itulah kita ingin menikah. Tentu anugerah terbesar adalah gairah mengenal Tuhan. Gairah untuk menjalin hubungan dengan Tuhan tiap-tiap hari. Wah, itu anugerah terbesar. Nggak ada bandingannya ya. Dengan segala macam gairah yang ada di hidup kita, saat kita punya tiap-tiap hari kerinduan untuk ngobrol dengan Tuhan, baca firman-Nya, wah itu udah ultimate banget ya. Ultimate gain itu ya, sebuah keuntungan yang tiada tara itu. Karena yang kita dapati adalah seringkali gairah mengenal Tuhan itu hilang dari hidup kita. Jadi sekali lagi, gairah, hasrat, ataupun keinginan itu diberikan Allah. Dan kita yakini, semua pemberian Allah itu tidak ada yang jahat. Semua ciptaan Allah itu tidak ada yang buruk. Namun kemudian menjadi buruk karena dirusak, dibusukkan oleh dosa. Oleh karena dosa, gairah kita menjadi kotor, najis, bahkan bersifat merusak. Diselewengkan oleh dosa, kita jadi mengingini perkara-perkara yang salah kita ingini. Pada saat benar apa yang kita ingini, tetapi salah caranya untuk memperoleh keinginan kita. Atau kita mengingini
di waktu yang salah, belum saatnya kita ingini, kita memiliki sesuatu, bahkan itu mungkin bersifat benar, hal tersebut, namun itu belum saatnya kita memaksakan diri. Sekali lagi itu semua karena dosa. Dan terakhir kita mengingini didasari oleh motivasi yang salah. Wrong thing 1, wrong way 2, wrong time 3, wrong reason 4. 4 poin keinginan ini mencakup keseluruhan perintah ke-10 ini ya. Apa yang dilarang oleh perintah ke-10 inilah dicakup oleh 4 poin ini. Dan keinginan yang dirusakkan oleh dosa, diselewengkan oleh dosa, itu bersifat merusak. Sesuai dengan 1 Timotius 6 ayat 9. Ini saya tambahkan. 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Ya ini ya. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Kita bisa belajar malam hari ini tentang betapa merusaknya keinginan yang salah. Lanjut. Tidak sedikit orang memandang ringan dosa yang ke-10 ini. Dianggap sebagai minor sin, dosa kecil. Tidak sebesar dosa misalnya membunuh, mencuri, atau berzina. Namun Alkitab tetap menganggap ini sebagai dosa yang serius. Alkitab kita tidak menganggap kecil, tidak menganggap ringan dosa ini. Dosa ini dimasukkan ke dalam daftar 10 hukum Taurat dan juga dikutuk di bagian-bagian lain dalam Alkitab. Kita lihat salah satunya itu di dalam Markus 7 ayat 21 dan 22. Saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Karena dari dalam hati manusia timbul segala hawa nafsu yang jahat, yaitu berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, dan ini poinnya ya, mengingini milik orang lain, berlaku kejam, menipu, mengumbar nafsu, iri hati, memfitnah, bersikap sombong, dan melakukan kebodohan-kebodohan lain. Dalam bagian ini, dalam Markus ini, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyandingkan dosa mengingini dengan theft, pencurian, pembunuhan, dan perzinahan. Jadi sekali lagi, Alkitab kita tidak menganggap ringan dosa mengingini. Dosa tidak pernah puas. Ya, lanjut. Perbedaan utama hukum ke-10 ini dengan 9 hukum lainnya adalah bahwa hukum ini langsung menunjuk kepada hati. Jika kita kembali kepada aturan inside outside, sekali lagi di bab 48, pertemuan 24 Februari, 9 hukum yang lain itu dimulai dari luar, baru kita belajar masuk ke dalam hati. Tetapi
Khusus perintah ke-10 itu dari dalam hati dulu, baru keluar. Start on the inside. Hukum ke-10 tidak mengurusi apa yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang kita ingini. Kita bicara tentang hati, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar banyak malam hari ini. Karena memang hukum ke-10 inilah klimaks, ya. Bagi beberapa orang mungkin anti klimaks, tapi far from being an anti klimaks. Justru hukum ini adalah klimaks untuk menyadarkan betapa berdosanya kita. Karena terlalu banyak tiap-tiap hari dari bangun tidur sampai kita tidur, banyak banget keinginan kita yang jika kita refleksikan, cerminkan dengan standar firman, wow, penuh dengan kesesatan dan dosa. Terlalu banyak keinginannya di hidup kita ini. Perintah ke-10 sungguh-sungguh membawa kita kepada kesadaran bahwa kita manusia berdosa yang butuh juru selamat. Ya, contoh kasus. Buku ini mengambil kisah Ahab yang mengingini kebun anggur Nabot. Sebuah kisah yang tercatat di 1 Raja-Raja pasal 21. Kisah yang kembali tidak asing bagi kita yang dari sekolah minggu. Saya berikan narasi sedikit. Meski berkelimpahan harta, Ahab tidak merasa puas. Entah apa yang terjadi dalam pikirannya, tapi yang jelas saat itu ia tidak bisa menerima penolakan dari Nabot. Ahab merasa sudah meminta baik-baik. Ia sudah menyatakan ingin membeli kebun tersebut dengan harga yang pantas. Namun Nabot menolak. Penolakan Nabot membuat Ahab tidak bisa tidur. Ahab hilang gairah makan. Wah, luar biasa ya dosa ini. Serem. Keinginan memiliki kebun anggur Nabot membuat ia sampai begitu posesif. Sebuah keinginan yang harus dipuaskan. Wow, serem banget. Kita baca kisahnya serem banget. Sebuah keinginan yang membuat akhirnya Ahab membunuh Nabot lewat Yezebel istrinya. Ya, untuk kita bersama tahu bahwa Allah Israel nggak mungkin dibohongi, ya. Allah kita yang kita sembah juga dalam nama Yesus Kristus nggak bisa dipermainkan. Hukuman mengerikan yang lebih dulu disampaikan oleh Elia itu benar-benar terjadi, ya. Bisa baca sendiri nanti kisahnya.
dimulai dari ketidakpuasan. Ahab menjadi stres. Demikianlah saat ini kita, ya. Begitu banyak gejolak di hati ini terjadi karena keinginan terhadap perkara-perkara yang tidak kita miliki, yang Tuhan tidak percayakan. Kita lebih berkonsentrasi terhadap apa yang tidak kita miliki daripada apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kita. Buku ini menggunakan frase if only. Jika saja, kalau aja. Jika saja saya punya harta lebih banyak. Jika saja saya punya fisik, bakat, talenta, kecerdasan yang lebih baik. Jika saja saya telah menikah. Jika saja saya punya suami pekerja keras. Kita bisa daftarkan if only ini. Dan terus menghasilkan yang namanya overthinking, menenggelamkan kita ke dalam berbagai bentuk kesia-siaan, kesedihan, kepahitan, kehancuran, bahkan berakhir kepada kebinasaan. If only tadi pertama berkaitan dengan kepemilikan harta benda, kemudian if only yang kedua berkaitan dengan atribut fisik kita, juga bisa dikaitkan dengan talenta kita, bakat kita. Padahal kita punya kelebihan, pastinya Tuhan percayakan, namun kita fokus pada kekurangan kita. Nggak bisa mensyukuri, apalagi memaksimalkan kelebihan kita. Kita menjadi orang-orang yang overthinking terhadap kelemahan kita. Kemudian discontent, tidak puas berkaitan dengan situasi hidup. Tadi ya, orang singles meratapi kejombloan mereka, ini nggak bisa mensyukuri apa yang Tuhan percayakan. Begitu banyak kelebihan padahal. Ya, masuk ke sisi positif dari hukum ini adalah puas. Contentment is the positive side. Sisi positif dari perintah ke-10, perintah terakhir ini adalah kepuasan. Sisi positif dari larangan mengingini milik sesama adalah rasa puas, rasa cukup. Lawan dari if only, lawan dari jika saja adalah komitmen untuk memberikan penghormatan tertinggi pada Allah kita dalam situasi apapun kita berada. Jadi saat muncul if only, kalau aja, itu kita tahu tadi, kita belajar malam hari ini, itu menimbulkan overthinking yang bisa menenggelamkan kita dalam berbagai kekecewaan. Maka kita lawan overthinking ini dengan mensyukuri kebaikan Tuhan, kelebihan yang Tuhan percayakan. Dan terus berusaha memberikan pujian terbaik kepada Dia
dalam segala situasi yang kita alami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kepuasan berarti mengingini apa yang Tuhan mau bagi kita. Dan bukan apa yang kita mau bagi kita. Karena sekali lagi ya, dari bangun tidur sampai kita nanti malam tidur itu terlalu banyak keinginan. Kita harus terus pendam itu ya. Kita harus terus saring mana yang merupakan benar-benar keinginan ilahi itu. Terus belajar firman, tanya sama Roh Kudus, sehingga kita bisa tahu mana keinginan yang benar, gairah yang kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kepuasan itu bersifat atau merupakan isu teologis karena berkaitan langsung dengan relasi kita dengan Tuhan. Cara mengusir kecemburuan, iri hati, keinginan memiliki milik sesama adalah rasa puas dengan Allah. Merasa puas dengan apa yang Ia sediakan bagi kita. Ia percayakan bagi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang benar, manusia rohani, mengetahui rahasia bagaimana puas dengan Allah. Contohnya Asaf di Mazmur 73. Tak bisa dipungkiri ada saat di mana kita seperti Asaf ya. Sempat kita merasa kecewa saat kita diperhadapkan dengan fakta bahwa orang Kristen asal-asalan, contoh ya, asal-asalan ibadahnya, hidupnya sembarangan, makin kaya aja dia. Keluarganya harmonis banget. Makin sukses aja dia. Pasti ada sedikit cemburu, kecewa. Namun sekali lagi, manusia rohani tahu rahasia bagaimana dipuaskan oleh Allah. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Ini yang Asaf nyanyikan saat cemburu, iri hati, ketidakpuasan menyerang hati pikirannya. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Nggak ada yang lain. Itu kunci mengusir cemburu, mengusir iri hati, mengusir ketidakpuasan, mengusir mengingini milik sesama. Kelebihan sesama, biarlah menjadi milik sesama. Yang kita syukuri, yang kita yakini dalam lingkup persekutuan jemaat, kelebihan sesama itu bisa melengkapi kekurangan kita.
kelebihan sesama bukan untuk kita cemburui, tetapi untuk kita saling melengkapi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan semua itu diawali dengan rasa puas di dalam Kristus. Oh, haleluya. Tentu tentang kepuasan tidak bisa kita lewatkan satu tokoh yang bernama Paulus. Filipi 4 ayat 11 dan 12. Paulus sudah menemukan kunci dari bagaimana caranya merasa puas dalam segala situasi. Wah. Terakhir, tips penting mengusir ketidakpuasan adalah mengingat, merenungkan karya salib. Saat kita bisa secara dalam merenungkan bagaimana karya keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib, maka kita diberi keyakinan bahwa sekuat apapun godaan untuk kita cemburu, mengingini milik sesama, itu bisa dikalahkan oleh kepuasan dalam Kristus. Haleluya. Kristus kita sangat mampu memuaskan setiap keinginan dari setiap kita yang mengasihinya lebih dari semua, yang mengutamakan kerajaannya, mengutamakan kepentingannya, mengutamakan kemuliaannya, mengutamakan kehendaknya. Puji Tuhan, kiranya renungan pembelajaran malam hari ini melengkapi kita di hari-hari akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, namun perlengkapan firman, selengkap senjata rohani, kiranya makin memperlengkapi kita, sehingga lewat 10 hukum yang kita belajar dari berarti 5 minggu ya, tiap minggu 2 hukum, dalam 5 minggu ini sungguh-sungguh menyiapkan kita untuk selalu ya diawali dengan kesadaran bahwa diri kita pendosa. Tidak ada satupun dari kita yang melakukan 10 hukum dengan benar. Kita semua pendosa. Saat kita awali dengan kesadaran tersebut, maka kita akan datang pada Kristus untuk terima pengampunannya. Pengampunan tersebut membawa kita ke dalam hubungan yang erat, yang mampu memuaskan jiwa kita. Dalam kepuasan inilah kita bisa semakin hari, semakin kudus, semakin terhindar dari apa-apa yang Tuhan larang. Tadi intinya malam hari ini, kita puas, maka segala bentuk keinginan yang sesat, yang mencelakakan tadi, itu bisa terus dipendam, bahkan dibuang, dilalukan dari hati pikiran kita, sehingga lebih hari, lebih banyak di pikiran kita, pikiran-pikiran kudus, pikiran-pikiran yang memuliakan Tuhan, memberkati sesama. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selesai sudah hukum Taurat yang kita pelajari, biarlah melalui
pembelajaran selama berapa minggu tadi kata Bung Semi, 5 minggu ya, kita boleh lakukan walaupun sulit, tapi biarlah kita terus mempunyai rasa cukup, rasa puas, supaya manusia rohani kita terus diperbaharui gitu. Kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih bisa mengingat, merenungkan karya salib melalui setiap firman Tuhan yang kita dengar terus dalam pembelajaran BS ini. Teman-teman ada masukan atau ada kesaksian atau hal apapun boleh yang nggak nyambung-nyambung sama pembelajaran kita, seperti apapun aja boleh kok. Mau sharing, mau apa, biar kita sama-sama. Bu Rora jangan keluar dulu ya, nanti Bu yang tutup dalam doa. Halo, Kak Suci, Niar, oh ya, ayo Niar. Iya, makasih banyak ya Bung untuk pemaparannya malam hari ini, sangat memberkati gitu. Jadi kebetulan memang saya ditegur banget, terutama sama yang terakhir itu ya, jangan mengingini, karena beberapa minggu boleh dibilang kok saya tuh bergumul gitu loh dalam mengingini ini dan itu. Jadi gimana ya, waktu di Australia, kalau di Australia itu kan eh, kita itu negara makmur ya, jadi semua orang tuh terpenuhi kebutuhannya gitu. Bahkan antar satu dan teman yang lainnya itu kita tuh setara gitu. Walaupun mungkin di Indonesia kita berbeda background, tapi orang tuh bisa setara gitu loh. Nggak peduli kamu itu uh, mau gayanya apa, kita tuh nggak ada rasa apa ya, nggak ada kepo, gosip jarang, terus saingan materialistis itu, hal-hal yang seperti itu jarang gitu. Tapi waktu ke Indonesia itu banyak banget kayak hal-hal tuh yang jadi tantangan gitu. Seperti apa ya? Kalau misalnya nih ada temen uh, orang bisa makan di restoran yang terbaru misalnya. Kalau orang yang lain misalnya belum makan gitu kan, kadang-kadang kalau di Indonesia kan kayak nggak gaul gitu-gitu, kayak gitu-gitunya tuh masih banyak gitu loh. Jadi timbullah dalam hati itu seperti uh, apa ya, kayak aduh kayak buruk banget gitu loh, kayak plan-plan yang rencana-rencana yang bersifat materialistis. Saya tuh nggak bisa bedain apa ini benar apa itu enggak gitu. Kayak dalam 2 tahun aku mau begini, dalam setahun aku mau begini, dalam kayak begitu, karena aku pikir itu udah waktunya gitu loh. Tapi eh, apa ya, ternyata aku tuh doa gitu loh, Tuhan tolong ya Tuhan, kiranya aku nggak mau memikirkan perkara-perkara di bumi gitu. Aku mau memikirkan perkara di atas. Apapun aku mau itu seturut dengan jalan Tuhan. Karena kalau nggak seturut jalan Tuhan, matilah gitu loh. Maksudnya takut aja gitu. Nggak mau kan. Kayak tiba-tiba balik ke Indonesia. uh, jadi maksudnya jadi apa ya? Jadi hal yang udah Tuhan ajarin pas di Australia gitu ya. Misalnya apa, untuk terus ngelihat ke Tuhan, fokus, terus di sini tiba-tiba buyar gitu karena keenakan di sini gitu, atau nggak tahu lingkungan atau gimana gitu. Jadi merasa kayak apa ya, banyak keinginan ini dan itu, plan, goals gitu loh. Yang jadinya itu takut sendiri gitu loh. Kok aku mikirinnya tuh perkara-perkara yang di atas ya, apa nggak apa perkara-perkara yang di bumi tuh sering banget gitu loh. Jadi ya itu apa, berdoa supaya Tuhan tuh murnikan hati gitu. Takutnya saya tuh nggak berdampak apa-apa ya Mas, karena dia semakin jauh dari Tuhan gitu, karena pikirannya pikirannya tuh ke hal yang nggak penting gitu loh. Ya itu aja sih. Terima kasih banget Bung. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Niar. Tuhan Yesus berkati juga. Kalau kami ada tanggapan? Enggak ya.
Teman-teman ada yang lain? Enggak ya? Ya udah kita tutup ya. Bes kita malam ini. Nanti saya minta dengan sangat Bu Rora yang akan tutup dalam doa. Boleh ya Bu? Oke, kita berdoa ya. Kasih sebelumnya ya Bung Semi sama semua teman-teman. Sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami boleh belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Semakin kami mempelajarinya, semakin kami merasa masih banyak yang kami harus diperbaiki Tuhan. Masih banyak kami perlu diperlengkapi Tuhan untuk bisa menjadi saksi-saksi Kristus, terlebih pada masa-masa akhir ini ya Tuhan Yesus. Untuk kami sendiri sekalipun kami masih sulit Tuhan, terlebih kami bagaimana kami untuk boleh menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus, bagi keluarga kami, bagi rekan-rekan kerja kami, lingkungan kami Tuhan Yesus. Tapi kami sadar, kami berharap kepada Engkau Yesus Allah yang luar biasa, yang mengerti kami, yang mengerti keterbatasan dan kemampuan kami ya Tuhan Yesus. Dan intinya kami nyatakan kami membutuhkan Engkau Allah Roh Kudus, supaya kiranya Engkau tambahkan Tuhan penguasaan diri itu di dalam hidup kami Tuhan Yesus, di dalam nyata di dalam perilaku kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Segala keinginan, kerinduan hati kami Engkau yang mengendalikan ya Tuhan, supaya kiranya seturut di bawah kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, jangan kami menjauh lebih daripada hal yang kami bisa Tuhan Yesus. Sekalipun Engkau mampu memberikan lebih daripada apapun juga, tapi biar kami mencukupkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah berbagi berkat buat kami. Urapi bertambah, Tuhan berkati rumah tangga dan pelayanannya. Bahkan setiap kami. Terima kasih untuk Niar. Tuhan tolong dia, bahkan setiap kami yang mungkin mengalami problem masing-masing Tuhan Yesus. Di dalam pekerjaan kami, pergumulan kami Tuhan, dalam keluarga kami percaya Engkau menolong, menopang anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar nyata kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, tutup BS ini. Haleluya, amin. Makasih Bu, makasih teman-teman.